Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Said, Sobia, dan kawan-kawan tahun 2021 dengan topik An Analysis of Enterprise Resource Planning System Usage to Improve Business Process Performance. Baiklah, sebelumnya kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Dimana untuk memahami artikel ini sebelumnya kita akan membahas apa sih sebenarnya Enterprise Resource Planning ini atau yang disingkat dengan ERP. ERP ini adalah sistem informasi yang mengintegrasikan fungsi dan proses bisnis, dimana seperti yang kita tahu sistem ERP ini banyak digunakan di berbagai organisasi komersial dan industri. Untuk beberapa alasan, ERP ini mungkin dapat menjadi penyebab keberhasilan dalam suatu organisasi dan membantu meningkatkan kinerja individu dalam suatu organisasi dengan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam hal ini, ERP ini sangat berguna dalam membantu organisasi meningkatkan produktivitasnya, mengurangi biaya operasionalnya, dan meningkatkan kualitas. Tentunya dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan komunikasi yang efektif. Nah, oleh karena itu, strategi implementasi ERP ini sangat mempengaruhi kinerja proses bisnis industri dan dapat membantu menurunkan resistensi organisasi terhadapnya. Dalam hal ini, ERP juga memainkan peran penting untuk kinerja proses bisnis karena ada reaksi penuh semangat terhadap ERP yang merupakan respon karakteristik terhadap perubahan terkait dengan inovasi baru dalam suatu organisasi. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian untuk mengevaluasi implementasi ERP dan pengaruhnya terhadap infrastruktur perusahaan, terutama bagaimana kinerja bisnis itu ditingkatkan. Selanjutnya, kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan kerangka konseptual berdasarkan tujuan penelitian, di mana peneliti menemukan bahwa implementasi sistem ERP ini dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi kinerja bisnis tergantung pada bagaimana suatu organisasi individu mendekati adopsinya. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peneliti telah melakukan penelitian di Pakistan dengan mengikuti tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu menganalisis dampak penerapan sistem ERP dan kinerja proses bisnis organisasi. Yang kedua, memahami dampak resistensi organisasi terhadap sistem baru dan kinerja proses bisnis. Yang ketiga, menyelidiki pengaruh pelatihan individu dan dampaknya terhadap kinerja proses bisnis. Dan yang terakhir, menggali pengaruh kinerja individu terhadap peningkatan kinerja proses bisnis. Selanjutnya, berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka ada 4 hipotesis berikut yang dikembangkan dan diuji dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, hipotesis pertama, ada hubungan yang signifikan antara adopsi ERP dan kinerja proses bisnis. Hipotesis kedua, resistensi organisasi dan kinerja proses memiliki hubungan positif dengan menggunakan praktik manajemen perubahan. Hipotesis ketiga, pelatihan karyawan memainkan peran penting untuk kinerja proses bisnis. Hipotesis keempat, kinerja individu memiliki hubungan positif dengan kinerja proses bisnis. Selanjutnya, terkait dengan metodologi penelitian, adapun populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan dari Karachi, Pakistan, yang mana sampelnya adalah 100 pakar dari berbagai organisasi di Karachi, Pakistan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbasis survei dengan menggunakan wawancara dari lebih 100 pakar dari berbagai organisasi di Karachi, Pakistan, di mana kuesioner itu dijawab oleh para ahli menggunakan skala Likert 5 poin dari 1 sampai 5 dengan pilihan bervariasi dari sangat tidak setuju yang dikode dengan 1 dan sampai sangat setuju yang dikodekan dengan 5. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana hasil penelitian ini menunjukkan peran signifikan sistem ERP dalam meningkatkan kinerja proses bisnis organisasi.
Dan secara keseluruhan, sistem ERP ini sangat berdampak pada industri dalam hal kinerja proses bisnis dan juga membantu meningkatkan kinerja individu, mengingat bagaimana resistensi organisasi dikelola dengan menggunakan berbagai strategi dan komunikasi yang baik. Adapun saran dari penelitian ini untuk penelitian masa depan, yaitu di mana peneliti bisa menyelidiki mengapa pelatihan individu kurang signifikan bagi karyawan, apakah itu karena norma budaya dalam organisasi di negara kita atau karena beberapa faktor lain. Selanjutnya, oleh karena itu, aspek yang terkait dengan penelitian individu itu memerlukan eksplorasi lebih lanjut dan perlu dianalisis secara rinci sehubungan dengan resistensi individu dari suatu organisasi dan harus dianalisis lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas artikel yang kedua yang ditulis oleh Gupta, Sivam, dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan topik Examining the Impact of Cloud ERP on Sustainable Performance, a Dynamic Capability View, yaitu meneliti dampak Cloud ERP pada kinerja berkelanjutan dalam tampilan kemampuan dinamis. Latar belakang dari artikel ini, di mana kemajuan teknologi yang cepat selama beberapa dekade terakhir telah secara radikal meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi pada saat yang sama, menciptakan harapan yang lebih tinggi untuk membuat operasi bisnis lebih berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan keadaan masa lalu, di mana ketika hanya segelintir organisasi yang memiliki akses ke teknologi terbaru, namun organisasi saat ini memiliki hak istimewa untuk menikmati landscape teknologi yang dibutuhkan untuk masa depan. Menurut Jabor dan kawan-kawan tahun 2018, organisasi dapat mencapai keberlanjutan pasar yang lebih tinggi jika memenuhi persyaratan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan menurut FAIR tahun 2010, kinerja berkelanjutan tergantung pada operasi bisnis yang sebagian besar didorong oleh tujuan dan strategi. Infus operasi berbasis cloud, konektivitas internet industri, manufaktur aditif, dan platform keamanan cyber tidak hanya merekayasa ulang, tetapi juga merevitalisasi pabrik-pabrik modern industri 4.0. Dalam hal ini, Enterprise Resource Planning atau Cloud ERP yang berbasis cloud itu merupakan bagian dari operasi cloud dan salah satu dari 4 pilar utama industri 4.0 membantu mencapai tingkat kinerja berkelanjutan yang lebih tinggi. Organisasi di sini menginvestasikan banyak waktu dan uang untuk memperoleh kemampuan berwujud dan tidak berwujud untuk bangkit sebagai bisnis industri. Selanjutnya, dalam penelitian ini ada 3 hipotesis yang diajukan. Hipotesis pertama yaitu layanan Cloud ERP memiliki dampak positif pada kinerja ekonomi suatu organisasi. Yang kedua, hipotesisnya layanan Cloud ERP memiliki dampak positif pada kinerja lingkungan suatu organisasi. Dan hipotesis ketiga, layanan Cloud ERP memiliki dampak positif pada kinerja sosial suatu organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan desain penelitian. Pengembangan instrumen pada penelitian ini, di mana penelitian ini menggunakan teknik berbasis survei dengan kuesioner online untuk mengumpulkan data primer. Kemudian menggunakan skala Likert 5 poin dan data dikumpulkan untuk tahun 2018. Terkait dengan desain sampel dan pengumpulan datanya, di sini data dikumpulkan dari organisasi kecil, menengah, dan besar berteknologi maju di India Utara yang memiliki personel kerja yang beragam dari semua wilayah lain. Kemudian data dikumpulkan dari Februari hingga November tahun 2018. Selanjutnya, organisasi yang dipertimbangkan adalah perusahaan multinasional yang berbasis di India dengan operasi bisnis yang seragam di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir, kuesioner diedarkan kepada 1.100 responden dan diterima 290 kuesioner yang terisi penuh. 290 tanggapan yang dikembalikan ini kemudian dievaluasi dan diperiksa, dan total ada 209 kuesioner yang dianggap dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Nah, tingkat respon adalah
dipresentasikan yaitu sebesar 19% dari total responden yang ditargetkan, dan tidak ada data yang hilang, nol varians atau masalah terkait peringkat, dan setelah pra-pemrosesan data distandarisasi. Selanjutnya, kesimpulan, di mana dalam penelitian ini penulis telah mempresentasikan sudut pandang mereka tentang kinerja organisasi secara keseluruhan setelah mengembangkan Cloud ERP sebagai sumber daya dinamis mereka. Penelitian ini menganjurkan bahwa organisasi harus secara strategis memperoleh sumber daya mereka sehingga mereka dapat dikumpulkan dengan cara yang mengembangkan kemampuan dinamis untuk kinerja berkelanjutan yang lebih besar. Dalam hal ini, triple bottom line itu membutuhkan pertumbuhan keseluruhan di ketiga permukaan, yaitu kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan Cloud ERP. Cloud ERP ini keberhasilan Cloud ERP ini atau pengembangan sumber daya dinamis apapun itu tergantung pada ukuran perusahaan, penawaran layanan cloud, dan jenis layanan cloud yang biasanya dapat bertindak sebagai variabel kontrol yang mengatur organisasi. Di mana sumber daya dinamis ini dapat membantu organisasi untuk mempertahankan jika terjadi gangguan dan membantu untuk menavigasi ketidakpastian. Nah, penggunaan layanan berbasis cloud itu tidak hanya menarik industri, tetapi juga membuka tantangan dan dilema baru dalam penerapannya, sehingga studi ini dapat membantu organisasi memahami cara memperoleh sumber daya secara strategis dan memanfaatkannya sambil mengembangkan kemampuan dinamis di tingkat organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu saran. Meskipun penelitian ini menyelidiki dimensi baru sumber daya organisasi, ia juga menghadapi beberapa keterbatasan, antara lain adalah di mana data dikumpulkan dalam satu titik waktu yang dapat dipelajari lebih lanjut dengan mengumpulkan data longitudinal. Soalnya studi ini saat ini berfokus pada organisasi yang berteknologi dalam operasi mereka dan dapat dengan cepat mengadopsi layanan ERP dan memelihara lingkungan mereka. Selanjutnya, batasan demografis sampel itu tidak memungkinkan untuk menggeneralisasi temuan. Untuk penelitian selanjutnya, kemungkinan penelitian di masa depan itu dapat ditambahkan lebih banyak sampel data dari berbagai industri yang beroperasi di lokasi geografis yang jauh, di mana cendekiawan itu dapat mengharapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih kuat untuk kumpulan data longitudinal. Baiklah, sekian presentasi pembahasan artikel dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.